Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ustaz-ustaz dan bunda-bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri undangan diseminasi penggerak ya salah satu teman kita yang merupakan CGP angkatan 10 dari SMP Bina Satrani, Bunda Cici Armani SPD. Video tersebut marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kami ya, adanya CGP di sekolah kami merupakan satu kebanggaan ya. Mungkin Bunda Cici ini sebagai perintis jalan yang bagi kami, bagi guru-guru SMP TDI, sehingga kedepannya akan lebih banyak bermunculan calon guru penggerak yang lahir dari satuan SMP TDI. Alhamdulillah telah hadir juga ya Bunda Novi yang sudah lulus kemarin dari guru penggerak TDI dan itu menjadi satu motivasi untuk kami untuk selalu ikut berperan aktif dalam setiap program-program yang dicanangkan oleh pemerintah, baik dari level nasional maupun lokal. Berikutnya tentu adanya CGP di sekolah kami perlu dirasakan kebermanfaatannya, keilmuannya, dirasakan oleh individu diri sendiri, juga harus berdampak positif bagi lingkungan sekitar, terutama teman-teman terdekatnya, yaitu para guru SMP Bina Satrani. Saya secara pribadi selaku kepala SMP TDI berharap adanya CGP di sekolah kita itu menjadi sumber keilmuan gitu ya, yang mungkin di antara kita masih belum banyak memahami tentang kurikulum mereka dan turunannya. Mudah-mudahan dengan adanya CGP ini bisa memberikan angin segar kepada kita sehingga SMP TDI bisa merealisasikan kurikulum mereka secara maksimal. Ya, itu mungkin sambutan dari kegiatan diseminasi ini. Yang paling penting, mari kita niatkan kehadiran kita di sini untuk menuntut ilmu, untuk beribadah, sehingga aktivitas ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran lillahi wa lillahi liyuthrahu ala dinihi wa la karihal kafirun wa karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Sama-sama kita mengucapkan syukur kepada
kasih sekali sudah hadir, berkenan memberikan waktunya kepada saya memaparkan mengenai inspirasi budaya positif yang saya dapatkan di guru penggerak. Jadi ketika saya mendapatkan ini, itu pun harus disampaikan ya, jadi disampaikan kepada anak-anak sekalian sebagai bentuk perwakilan saya gitu ya, sebagai bentuk perwakilan di sekolah mendapatkan ilmu dari luar sana. Baik, sebelum kita mulai ini ya kegiatannya, baik silakan saling berpasangan ini ya sama lain ya. Balikin ini badannya menghadap ke temannya masing-masing. Nah, menghadap sengaja bertiga-tiga nggak apa-apa aja. Jadi untuk melonggarkan saraf-saraf yang udah capek lelah dari pagi aktivitas ya, silakan memberikan senyuman terbaiknya kepada temannya ya. Dan silakan manis ya. Tabasmuka fi wajhi akhika saudara. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi berikan senyum terbaik. Mudah-mudahan dengan itu bisa menambahkan kasih sayang dan menurunkan pikiran-pikiran. Kita mulai dari sekarang ya. 1, 2, 3. Ayo senyum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saling menatap. Saling menatap. Dengan ketawa jadi bisa menghilangkan ini ya saraf-saraf kita ya, karena kelelahan dari pagi ya, menghadapi apa namanya kita yang kehidupan ya, menghadapi sebuah segala kegiatan-kegiatan di sekolah. Sudah Bapak dan Ibu? Baik, kita ini ya balik lagi ke depan ya. Nah, sebelum ada kegiatannya, kita mulai kegiatannya, kita bikin kesepakatan dulu. Jadi kesepakatan kelompok diskriminasi yang pertama adalah menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, terus menghormati pembicara dan peserta lain. Jadi menghargai siapapun yang mengeluarkan pendapatnya, menghargai siapapun yang berbicara gitu ya. Lanjut yang keempatnya, menjaga etika berbicara, membolehkan makan dan minum, nanti ada disiapin ya. Dan yang terakhir adalah kebersihan kelas. Nah, baik buat Bapak dan Ibu, ada yang perlu ditambahkan nggak kira-kira? Cukup? Iya, kalau sudah cukup kita lakukan ya. Nah, poin yang akan saya sampaikan itu ya, di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti poin-poin yang akan saya bahas ya. Pertama itu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Jadi ini memang banyak pembahasannya yang mudah-mudahan dari dulu ya. Nah, sebelum saya masuk nih ke disiplin positif, ada yang tahu itu disiplin positif apa? Siapa Pak? Apa ya? Yang saya pahami disiplin positif itu satu keteraturan perilaku yang didorong oleh kalimat-kalimat positif. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Pak? Ibu-ibunya ada yang ini? Kasih usulan? Ayo. Mangga kita interaksi. Silakan Ibu. Ya, tadi sudah jadi pesannya sama Pak Ega ya, sudah dijelaskan. Jadi kalau diilustrasikan semua arahan, semua instruksi itu kontennya positif agar nanti motivasi siswa itu bukan dari eksternal, bukan dari paksaan, tapi dari internal mereka. Baik. Terima kasih kepada Nopi dan Pak Ega ya untuk pendapatnya. Coba kita lihat di sini ya, jadi kenapa ya. Nah, disiplin positif adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi penerapannya ya. Nah, yang kedua itu adalah disiplin positif lebih diarahkan pada disiplin diri ya. Jadi benar kata Bu Nopi tadi, memang dari dalam diri ya. Jadi memang ada dorongan itu dari luar, tapi ini yang dari
lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Gitu. Lanjut. Nah, ini lagi ya. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadarkan berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi tadi ada disiplin diri itu ada disiplin positif itu ada ekstrinsik dan intrinsik. Jadi yang diperlukan kita temukan itu pada diri anak adalah disiplin intrinsiknya gitu. Lanjut ya. Nah, untuk disiplin positif itu memang sudah ada bagian dalam 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa ya Bapak dan Ibu? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Jadi memang sudah ada di pemahaman ini ya. Kita lanjut lagi. Yang tadi adalah mengenai disiplin positif. Nah, yang sekarang akan saya bahas adalah poin keduanya itu motivasi perilaku manusia. Nah, ada yang tahu motivasi apa kira-kira? Silakan Bapak dan Ibu. Motivasi apa? Dorongan maupun itu dari luar dari dalam untuk melakukan sesuatu yang dirasa adalah penting bagi personal tersebut. Terima kasih Pak. Ya Ibu. Enggak? Bu Astrid? Indarti? Baik ya, jadi benar ya kata Pak ya, dorongan yang datang dari dalam dan dari luar ya. Nah, motivasi ini yang saya pelajari di CGP ya, motivasi itu ada 3 ya, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama apa? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi dia motivasinya anak itu kenapa melakukan hal tersebut? Karena tidak mau dihukum. Nah, itu juga bisa jadi satu alasannya ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga ada salah satu motif seseorang itu ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini memang kayaknya udah dari dalam diri ya. Kalau yang ketiga ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi penerapannya memang ada dorongan dari dalam diri sendiri. Nah, kita lihat lagi ya di sini ya. Nah, ini lagi pembahasannya mengenai keyakinan sekolah atau kelas. Jadi ada peraturan sekolah, ada keyakinan sekolah. Bedanya apa? Kan sama gitu ya. Tapi ada bedanya Bapak dan Ibu. Kira-kira nih, menanya dulu kira-kira nih, paling dulu nih. Keyakinan sekolah apa kira-kira apa? Keyakinan sekolah adalah peraturan yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Terima kasih Pak. Lanjut ada Ibu yang mau menjelaskan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Ibu? Ibu ada? Kalau dicontohin, misalkan keyakinan kelas dan peraturan kelas ya. Kalau keyakinan kelas, contohnya seperti tidak ada kata jangan, tidak ada kata dilarang. Jadi bukan jangan membuang sampah sembarangan, tetapi kalau keyakinan kelas bahasanya membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Terima kasih ya Bu. Baik ya, jadi keyakinan kelas ini lebih kepada ini ya, kata-kata positifnya gitu, kalimat-kalimat positif yang membangun gitu ya. Sama sih sebenarnya untuk mendisiplinkan anak ya. Hanya saja dalam bahasanya kita lebih dipahami anak dan memang diyakini sama anak. Kita lihat di sini ya. Nah, jadi keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ketika pembuatan keyakinan kelas ini yang digunakan itu adalah kalimat-kalimat positifnya. Jadi yang peraturan itu biasanya menggunakan kata dilarang datang terlambat atau dilarang ini ya membuang sampah sembarangan gitu ya. Nah, diganti dengan kalimat positif
Nah, ini adalah salah satu dari contoh keyakinan kelas ya. Jadi ketika ada ini sampah sembarangan, ini ada yang buang sampah sembarangan, tapi dalam bahasanya di sini adalah bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Terus ada lagi yang mungkin dilarang menaruh barang sembarangan gitu ya, meletakkan barang sembarangan. Ada bahasanya menjaga tata barang sesuai dengan tempatnya gitu. Nah, ini lagi ada keyakinan kelas. Jadi semuanya berisikan kalimat positif gitu ya. Nah, kita sedikit dulu nih ngomongin Pak Zamzam boleh di ini dekat Pak Ega biar ada pasangannya Pak Ega. Nah, nanti berpasangan lagi ya, silakan berpasangan ya. Sebelum kita masuk ke ice breaking lagi nih, untuk poin selanjutnya ada ice breaking lagi, silakan berpasangan saling berhadapan. Jadi saya ada menunya itu hitam dan hijau. Nah, ketika silakan mau yang sebelah kanan hitam, mau sebelah kiri hijau, gitu ya. Ini hitam dan ini hijau. Jadi semua teman-teman tangannya diletakkan. Ya. Nanti ketika ada yang ngomong, saya ngomong hijau, tangan yang hijau ini menepuk yang hitam, tapi hitam harus menghindar, gitu ya. Ketika saya ngomong hijau, hitam, yang hijau menghindar, yang hitam menepuk, gitu ya. Kira-kira bisa konsentrasi nggak kira-kira ya? Oke, kita mulai ya. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Nah, sesuai dengan kesepakatannya. Bapak mau yang hitam, mau yang hijau. Jadi mau kesepakatannya. Boleh hitam, hijau, boleh ya. Jadi hitam, hijau. Nah, kalau saya sebutkan hijau, berarti hijaunya menepuk, hitamnya menghindar. Ketika saya ngomong hitam, hitamnya menepuk, hijaunya menghindar. Oke, 1, 2, 3. Lagi ya. Kira-kira saya mau nanya nih, Pak Zamzam mau datang ya? Pak Zamzam, Bapak tuh butuh apa sih sebenarnya dalam hidup Bapak? Kasih sayang dulu. Berarti
Nih coba diskusi dulu nanya ke guru nih, kalau ada kasus seperti ini nih, mengambil paksa makanan temannya. Nah, so, Pak mungkin saya panggil Tommy ya secara pribadi. Tommy ya. Ya, ini saya tanyakan juga apa namanya bekalnya gimana dari rumah, apa dikasih makan atau jajanan uang gitu ya. Terus kalau bisa dikasih uang, kenapa merasa berkurang atau merasa tidak cukup sama apa yang sudah diberikan oleh orang tuanya. Terus yang kedua, saya tanya juga alasannya gitu. Apakah dia memang butuh makanan yang itu atau sekedar iseng pengen iseng aja gitu, makanan mah gak dimakan atau ini gitu kayak gitu. Oke, terima kasih. Beli aku dulu buat Pak Ida dong. Ada lagi Pak Rizky? Ibu-ibunya ada yang mau memberikan ini? Pendapat? Sama? Oke, jadi ya semuanya yang udah dibahas ternyata udah di ini sama Pak Ida ya, diikut ya. Nah, ini ternyata alasan pertamanya bisa jadi ini. Alasan Tommy yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah bertahan hidup. Jadi karena Tommy bawain bekal bisa jadi itu salah satu alasannya ya. Jadi kebutuhan bertahan hidupnya. Yang kedua, alasan kedua dari Tommy adalah karena dia merasa temannya jadi memperhatikannya ketika melakukan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan Tommy-nya gitu ya. Maka kebutuhan dasar yang sedang Tommy penuhi adalah akannya ada rasa kasih sayang dan diterima. Jadi diperhatikan kadang anak-anak memberikan masalah pengen diperhatikan gitu ya. Hanya saja cara-cara yang gagal tadi dibilang dia, dengan cara-cara yang gagal mereka ini ya memberikan ingin diperhatikan tadi ya. Nah, yang ketiga alasannya apa? Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, ini rasa berkuasa tadi gitu ya. Jadi adanya tadi rasa takut, orang takut kan dia merasa berkuasa gitu ya akan diri temannya. Lanjut ya. Ini alasan yang ketiganya, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Nah, ini bisa dirasakan nih sama ada yang guru SMP juga ada ya. Guru SD apalagi ya juga merasakan hal yang sama ya. Anak-anak kadang ngambil bekal temannya padahal bekalnya ada. Ini juga salah satunya tadi yang merasa bosan dengan masakan orang tuanya ya. Nah, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Bebas di sini aja mau boleh ini boleh gitu ya. Padahal kan ada sesuatu yang kebutuhannya kayak ini caranya salah ya. Nah, lanjut lagi yang alasan terakhir ini karena ia melakukannya iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesel. Diambil makanannya menurut dia gitu ya. Jadi, ada kan ya di SMP paling juga ya ada yang kayaknya begitu menangis tuh, wah seneng gitu ya. Lihat teman lagi guru-guru kan wah seneng. Nah, itu benar-benar banget lah. Jadi ini ada karena tadi maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya ya kan. Senang melihat orang menderita gitu kan. Ada ya anak-anak seperti itu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira itulah alasan-alasannya tadi. Nah, ini kita lanjutkan posisi kontrolnya ketika kebutuhan mereka itu tidak terpenuhi. Jadi berbagai macam masalah yang mereka lakukan ya. Nah, ini apa sih posisi kontrol yang harus dilakukan seorang guru ketika ada poin-poin atau problem-problem yang dihadapi di sekolah. Nah, kita bahas di sini ya. Nah, jadi sama yang di CGP juga saya bahas ada 5 posisi kontrol restitusinya. Nah, saya mau tanya dulu, kira-kira posisi kontrol itu apa ya? Posisi kontrol apa ya?
untuk menjadi posisi kontrol. Ya, Apa itu posisi kontrol? Iya. Sebagai orang yang dipercaya oleh anak harus menjadi posisinya itu. Iya, dari yang gitu ya. Ibu, lanjut. Silakan Bu. Oke, jadi posisi kontrol ini adalah bagaimana kita berperan terhadap anak-anak kita ketika menemukan problem sendiri. Nah, kira-kira nih ketika masalahnya A, kita tuh cocoknya sebagai apa sih? Ya, karena nggak semua masalah bisa diselesaikan dengan solusi hukum saja, misalnya dan sebagainya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat Pak Ifai dan Bu Romi. Terima kasih kepada Pak Ustadz dan Nubia. Jadi kita akan membahas nih posisi kontrol, restitusi, guru sebagai hukum. Ada yang dia terima posisi kontrol yang kita lakukan ketika dalam pembelajaran ya. Yang pertama itu guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga itu guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah Selamat pagi Bu. selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Jangan kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke anak Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah masih berani jawab. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, merujuk-rujuk, menyakiti, dan memberi. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan tanpa dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal.
memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah. Murid akan menganggap dirinya yang bersalah, dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Berapa lagi ya saya? Iya Bu, habis ibu saya udah nggak salah Bu. Kamu menyalakan ibu kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya, kayak bahasanya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah atau cenderung karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Udah. Iya Bunda ya. Jadi sekarang bagaimana? Lagi Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naret meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naret bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian buat nyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naret adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Karen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, itu ya tadi ya cerita mengenai kasus. Mudah-mudahan kita bisa mengambil maknanya dan menerapkannya ya. Posisi-posisi kontrol yang mana kira-kira nih yang kita akan lakukan. Tapi yang lebih bagus itu disarankan adalah posisi manajer. Jadi di antara kelima posisi kontrol yang tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer ya, karena memang berpihak pada murid dan menguatkan pribadi murid tadi ya. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Nah, apalagi selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat terciptanya identitas positif pada diri murid ya. Baik, nah kita akan masuk ketika ada permasalahan tadi, ini ada solusinya juga ya, segitiga restitusi. Nah, tahapan dari segitiga restitusi itu apa? Yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan diri. Restitusi itu anak yang tadi proses mengubah anak yang tadi yang gagal menjadi disiplin positif, jadi anak itu sukses kembali gitu ya. Keadaan yang gagal menjadi baik kembali dan kembali kepada komunitasnya gitu. Nah, ini cara-caranya ya, tahapan-tahapannya ya. Ada 3 tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi nanti kita bisa menerapkannya ya, ketika ada anak yang punya kasus, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini dalam penyelesaian masalahnya. Nah, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses ya. Nah, bagaimana caranya? Ini ada ya, ketika kita berbicara kepada anak ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi ketika berhadapan dengan anak itu, kita memberikan
kita lakukan di sini adalah kita akan mencari sama-sama solusinya, gitu ya, menyelesaikan sama-sama apa masalahnya, gitu ya. Nah, kamu tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Nah, jadi ada bahasa seperti itu ya. Dan apa yang kamu, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jangan di sini posisinya tidak menyalahkan diri anak, gitu ya. Terus selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi mindset kita itu adalah ketika anak melakukan kesalahan itu karena dia ingin memenuhi kebutuhannya, gitu ya. Nah, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nah, serta mengakui ya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Di sini ya, jadi anak-anak merasa dibuatkan bahasanya seperti apa? Ini seperti bahasanya seperti ini misalnya ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya, gitu ya. Jadi ketika Nadia tadi datang terlambat, apa alasannya? Kamu pasti ada alasannya kenapa kamu datang terlambat. Wah, kalau saya kasus kemarin itu yang di Ruko itu masalah anak yang datang terlambat karena menggunakan sepatu dia udah telat, terus sepatunya juga warna coklat lagi. Nah, jadi ini diketemu sama gurunya. Kira-kira di posisi mana yang dilakukan kalau hukum lagi ya? Nah, ternyata di sini ketika menjadi manajer ya, kita melakukan tahapan restitusi ini yang harus dikatakan kamu pasti. Waalaikumsalam. Baik, tadi ibu dapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu berantem ya sama teman Fahri. Ya Bu, ya sih selalu mencontek hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR, tapi juga lainnya juga sering contek. Oh begitu, wajarlah kamu merasa kesal dan marah ya. Jika ibu di posisi kamu, kayaknya ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Fahri? Saya marah-marah Bu, saya tanpa sadar sudah menabrak mejanya Bu. Oh begitu, kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya dong. Ya Bu, saya mengerjakan soal, tapi Fakri hanya mencontek, dia tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kamu merasa marah karena kamu tidak rela pekerjaan kamu, tugas kamu, PR kamu yang sudah kamu buat diberikan sama Fahri. Nah, itu sangat menghargai tindakan yang kamu lakukan. Dan tentunya kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi, misalnya dengan memukul. Sekarang coba kamu pikirkan tindakan kamu yang marah dan mendudukan meja. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan? Saling menghormati antar teman. Iya betul sekali. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Ya, jadi ketika kamu marah, kamu harus lebih sabar gitu ya. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Bersedia. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Bersabar dan menangkan saya. Iya, bagus sekali ya. Kalau ada teman kamu yang mencontek lagi, bagaimana? Saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya Bu. Oh begitu. Tindakan kamu sudah tepat ya. Nah, sekarang kamu tetap belajar dengan semangat dan sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Tadi itu ada kamu sudah terlambat ya. Menurut kamu, ini sudah kamu berapa kali terlambat? Kalau sering terlambat itu merupakan suatu kesalahan kan? Baik, oke. Berbuat kesalahan itu adalah hal yang biasa. Setiap kita pasti akan pernah melakukan kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rais dari kelas 8 Hawariyun. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bunda Cici untuk dapat mengenalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersama dan dapat menghormati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza, kelas 7 ini. Dari kelas Bunda Cici, saya senang sekali diajak diskusi dengan Bunda Cici untuk menemukan atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak